Halo, selamat siang untuk semuanya. Kami dari kelompok manajemen persediaan ingin mempresentasikan hasil presentasi kami dan mohon menyaksikan dan terima kasih. Pentingnya persediaan. Persediaan adalah salah satu aset termahal dari banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 50% dari total modal yang diinvestasikan. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi, persediaan, dan pelayanan pelanggan. Anda tidak akan pernah mencapai strategi terbiaya rendah tanpa manajemen persediaan yang baik. Semua organisasi memiliki beberapa jenis sistem perencanaan dan sistem pengendalian persediaan, namun memiliki metode untuk mengendalikan persediaan uang tunai. Rumah sakit memiliki metode untuk mengendalikan persediaan darah dan obat-obatan. Lembaga pemerintah, sekolah, dan tentu saja sebenarnya setiap organisasi manufaktur dan produksi pada hakikatnya perlu memperhatikan perencanaan dan pengendalian persediaan. Dalam kasus produk fisik, suatu organisasi harus menentukan apakah lebih baik memproduksi atau membelinya, karena keputusan tersebut dibuat. Tahap selanjutnya adalah meramalkan permintaan. Kemudian manajer operasi menetapkan persediaan yang diperlukan untuk melayani permintaan tersebut. Dan berikut adalah fungsi-fungsi persediaan. Persediaan dapat memiliki berbagai fungsi yang menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Keempat fungsi persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan fluktuasi permintaan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada perusahaan retail. 2. Memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Contohnya jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan agar bisa memisahkan proses produksi dari pemasok. Dan yang ketiga adalah untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah, karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. Untuk yang keempat, untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. Berikut kita masuk ke jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan. Untuk menjalankan fungsi-fungsi persediaan, perusahaan harus memelihara 4 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan, yaitu menyaring, pemasok dari proses produksi. Meskipun demikian, pendekatan yang lebih disukai adalah menghapus variabilitas pemasok dalam kualitas jumlah atau waktu pengiriman sehingga tidak diperlukan pemisahan. 2. Persediaan barang dalam proses. Ialah komponen-komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan, tetapi belum selesai. WIP itu adalah karena untuk membuat produk diperlukan waktu, atau disebut juga waktu siklus. Mengurangi waktu siklus akan mengurangi persediaan WIP. Tugas ini tidaklah sulit selama pembagian besar waktu sebuah produk sedang dibuat-buat, atau produk itu sebenarnya hanya berdiam, seperti pada gambar di bawah waktu kerja aktual atau waktu operasi adalah sebagian kecil waktu aliran bahan, mungkin hanya 5%. Bisa kita lihat dari gambar di bawah ini adalah masukan, menunggu untuk diperiksa, menunggu untuk dipindahkan, waktu pemindahan, dan waktu menunggu dalam antrian untuk petugas. Dan selanjutnya waktu pemasangan dan waktu operasi dan hasilnya atau keluarannya. Lanjut, yang ketiga adalah MRO. Adalah persediaan yang disediakan untuk memperlengkapan pemeliharaan atau perbaikan operasi, maintenance atau repair atau operating MRO yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin dan proses tetap produktif. MRO ada karena kebutuhan dan waktu untuk pemeliharaan dan perbaikan dari beberapa peralatan tidak dapat diketahui, walaupun permintaan untuk MRO itu sering kali merupakan fungsi dari jadwal pemeliharaan. Permintaan MRO lain yang tidak terjadwal harus diantisipasi. 2. Persediaan barang. Jadi adalah produk yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman atau barang ini jadi dapat dimasukkan ke persediaan karena permintaan pelanggan pada masa mendatang tidak diketahui. Berikut kita masuk ke manajemen persediaan. Manajer operasi membuat sistem untuk mengelola persediaan. Bagian ini kita bahas 2 unsur sistem tersebut secara singkat. Yang pertama, bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan, disebut saja analisis ABC. Dan yang kedua, bagaimana
mempertahankan keakuratan catatan persediaan yang ada. Kemudian kita akan membahas pengendalian persediaan di jasa sektor. Berikut adalah analisis ABC. Analisis ABC membagi persediaan di tangan ke dalam 3 kelompok berdasarkan volume tahunan dalam jumlah uang. Analisis ABC merupakan penerapan persediaan dari prinsip Pareto yang diberi nama berdasarkan pada Pareto, ahli ekonomi Italia pada abad ke-19. Prinsip Pareto menemukan ada beberapa hal yang sangat penting dan banyak hal sepele-sepele. Gagasannya adalah untuk membuat kebijakan persediaan yang fokuskan persediaan pada bagian-bagian persediaan penting yang sedikit dan bukan pada bagian persediaan yang banyak, tetapi sepele. Tidak realistis untuk memantau barang-barang murah dengan intensitas yang sama dengan barang-barang yang sangat mahal. Untuk menentukan volume uang tahunan dalam analisis ABC, kita mengukur permintaan tahunan dari setiap barang persediaan dikalikan biaya per unit. Barang-barang kelas A adalah barang-barang yang volume uang tahunnya tinggi. Meskipun barang-barang ini mungkin hanya mewakili sekitar 15% dari total barang persediaan, tetapi mewakili 70% sampai 80% dari total penggunaan uang. Barang-barang kelas B adalah barang-barang persediaan dengan volume uang tahunan yang sedang. Barang-barang ini mewakili sekitar 30% dari barang-barang persediaan dan 15% sampai 25% dari nilai totalnya. Barang-barang dengan volume uang tahunan yang kecil adalah kelas C, yang mungkin hanya mewakili 5% dari volume uang tahunan, tetapi mewakili sekitar 55% dari total barang persediaan. Dapat kita lihat dari gambar di bawah berikut, yang barang A hingga mencapai 80%, hingga mencapai 80, dan gambar B hingga mencapai 20, dan gambar C mencapai 10. Berikut adalah contoh 1, analisis ABC untuk produsen CIP. Silicon Chips Inc. produsen Shift Drum Super cepat ingin mengategorikan 10 barang persediaan utamanya dengan menggunakan analisis ABC. Pendekatan. Analisis ABC mengelompokkan barang-barang berdasarkan pada volume tahunan dalam uang. Halaman berikut akan menunjukkan pada kolom 1 sampai 4. 10 barang diidentifikasikan dengan angka persediaan. Permintaan tahunan dan biaya per unit. Jawaban. Volume tahun dalam nilai uang dihitung pada kolom 5 bersebelahan dengan persen dari yang diwakili oleh setiap barang pada kolom 6. Kolom 7 mengelompokkan 10 barang ke dalam kategori ABC. Wawasan. Pengelompokan dalam kategori-kategori A, B, dan C tidak sulit dan cepat. Tujuan dari pengelompokan tersebut adalah mencoba memisahkan yang penting dari yang tidak penting. Latihan pembelajaran. Biaya per unit barang 10 hingga 1086 meningkat dari $90 menjadi $120. Bagaimana dampaknya pada analisis ABC? Jawab. Volume tahun dalam nilai uang meningkat senilai $30.000 menjadi $262,057 dan barang sekarang terdiri atas 75% dari jumlah tersebut. Dari gambar 2 barang A sekarang terdiri atas 75% dari jumlah yang menjadi $90.000 dibagi $120.000 sama dengan 0,75 dikali 100%, dikali 100% yang dimana hasilnya adalah 75%. Jadi hasilnya adalah 75% untuk nomor 1. Berikut adalah kriteria selain volume tahunan dalam nilai uang dapat menentukan klasifikasi barang. Misalnya berkurangnya persediaan atau penyimpanan yang tinggi, perubahan teknis yang diantisipasi, masalah pengiriman, atau masalah kualitas dapat menyebabkan barang naik ke klasifikasi yang lebih tinggi. Keuntungan bagi barang-barang persediaan ke dalam kelas-kelas adalah berbagai kebijakan dan pengendalian dapat ditetapkan pada setiap kelas. Kebijakan-kebijakan yang dapat didasarkan pada analisis ABC mencakup hal-hal di bawah ini. 1. Membeli sumber daya yang ditunjukkan pada pengembangan pasok harus jauh lebih tinggi untuk barang-barang A dibandingkan dengan barang-barang C. 2. Barang-barang A yang berlawanan dengan barang-barang B dan C harus memiliki pengendalian persediaan fisik yang lebih ketat. Barang-barang tersebut mungkin ditempatkan di bagian yang lebih aman, dan mungkin keakuratan catatan persediaannya
untuk barang-barang A harus lebih sering diverifikasi. Yang ketiga, meramalkan barang-barang A memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan barang-barang lainnya. Peramalan, pengendalian fisik, keandalan pemasok, dan pengurangan persediaan pengaman yang lebih baik dapat dihasilkan dari sistem-sistem klasifikasi persediaan seperti analisis ABC. Berikut adalah keakuratan catatan persediaan. Keakuratan catatan persediaan adalah persyaratan bagi manajemen persediaan, penjadwalan produksi, dan pada akhirnya penjualan. Keakuratan bisa dipertahankan dengan sistem periodik dan perpetual. Sistem periodik memerlukan pemeriksaan persediaan secara teratur untuk menentukan kuantitas barang, atau penjual barang memeriksa kuantitas persediaan di tangan dan menyediakannya kembali seperlunya menggunakan sistem periodik. Meskipun demikian, kelemahan sistem periodik adalah kurangnya pengendalian antara tinjauan dan perlunya membawa persediaan tambahan untuk melindunginya dari kekurangan persediaan. Variasi dari sistem periodik adalah sistem 2 tempat sampah. Dalam praktiknya, manajer toko akan mempersiapkan 2 wadah, masing-masing wadah dengan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan sepanjang waktu yang diperlukan untuk menerima pesanan lainnya, dan menetapkan pesanan ketika wadah pertama kosong. Alternatif lainnya, persediaan perpetual, menelusuri penerimaan dan pengurangan persediaan secara berkelanjutan. Penerimaan persediaan biasanya dicatat di departemen penerimaan dalam beberapa cara, setengah otomatis seperti melalui pembaca kode batang, dan pengeluaran persediaan dicatat pada barang meninggalkan ruang penyimpanan atau perusahaan retail di kasir transaksi penjualan. Terlepas dari sistem persediaan, keakuratan catatan penjualan membutuhkan penyimpanan catatan persediaan masuk dan keluar yang baik, termasuk keamanan yang baik. Ruang penyimpanan yang tertata dengan baik akan memiliki akses terbatas, tata geraha yang baik, serta tempat penyimpanan yang menyimpannya dan diberi label secara akurat. Keputusan penting mengenai pemesanan dan penjadwalan dan pengiriman hanya dibuat ketika perusahaan mengetahui persediaan apa yang ada di tangan. Berikut adalah perhitungan siklus. Rekontalisasi yang berkelanjutan dari persediaan dengan catatan persediaan tersebut disebut perhitungan siklus atau size counting. Praktik ini seringkali harus dilakukan dengan menutup fasilitas dan menugaskan orang-orang yang tidak berpengalaman untuk menghitung bagian dan bahan. Catatan persediaan seharusnya diperiksa melalui perhitungan siklus. Perhitungan siklus menggunakan klasifikasi persediaan dilakukan melalui analisis ABC. Dengan prosedur perhitungan siklus, barang dihitung dengan catatan yang diperiksa, dan ketidakakuratan akan didokumentasikan secara periodik. Kemudian penyebab ketidakakuratan ditelusuri dan diambil tindakan perbaikan yang tepat untuk memastikan integritas sistem persediaan. Barang-barang A mungkin akan sering dihitung dan 1 bulan sekali. Barang-barang B mungkin akan dihitung setiap 3 bulan sekali, dan barang-barang C mungkin akan dihitung 6 bulan sekali. Contoh 2 mengilustrasikan cara menghitung jumlah barang dari setiap klasifikasi untuk dihitung setiap harinya. Saya akan membacakan contoh kedua. Perhitungan siklus di sebuah produsen truk. Coal Truck Inc., sebuah produsen truk sampah berkualitas tinggi, memiliki sekitar 5.000 barang pada persediaannya. Produsen ini ingin menentukan banyaknya barang dihitung siklus setiap hari. Pendekatan. Setelah merekrut Mark, seorang mahasiswa MO yang cerdas, selama musim panas, perusahaan menentukan bahwa mereka memiliki 500 barang A, 1.750 barang B, dan 2.750 barang C. Kebijakan perusahaan adalah menghitung sebuah barang A setiap bulan, setiap 20 hari kerja, selama barang B setiap 30 bulan, setiap 60 hari kerja, atau setiap 60 hari kerja, dan semua barang C setiap 6 bulan, atau setiap 120 hari kerja. Kemudian perusahaan mengalokasikan beberapa barang yang dihitung setiap hari. Wawasan. Audit harian dari 77 barang ini jauh lebih efisien dan akurat dibanding melakukan perhitungan persediaan setahun sekali secara besar-besaran. Latihan pembelajaran. Cole mengklasifikasikan ulang beberapa barang B dan C, sehingga saat ini ada 1.500 barang B dan 3.500
barang C. Bagaimana pengaruhnya terhadap perhitungan siklusnya? Jawaban B dan C berubah menjadi 25 barang setiap hari dengan total 75 barang per hari. Saya akan berusaha mengerjakannya. Untuk contoh 2, yang tadi seharusnya diganti 500 barang setiap bulan dibagi 20 sama dengan, untuk yang A, 500 dibagi 20 sama dengan 25 per hari. Untuk yang B, 1500 dibagi 60 sama dengan 25 hari. Untuk yang C, 3000 dibagi 120 sama dengan 25 hari. Jadi totalnya adalah 25 ditambah 25 tambah 25 sama dengan 75 barang dalam setiap harinya. Pada contoh 2, barang tertentu akan dihitung siklusnya, bisa dipilih setiap hari secara berurutan atau acak. Pilihan lainnya adalah menghitung siklus barang setiap kali barang dipesan ulang. Perhitungan siklus juga memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, menghindari penutupan dan pemberhentian produksi yang sangat diperlukan untuk investasi fisik tahunan. Yang kedua, menghilangkan penyesuaian persediaan tahunan. Audit keakuratan persediaan dilakukan oleh karyawan yang terlatih. Yang keempat, memungkinkan penyebab kesalahan diidentifikasi dan tindakan penanggulangan dapat diambil. Yang kelima, menjaga keakuratan catatan persediaan. Pengendalian persediaan jasa. Saya akan langsung masuk saja ke penjelasannya ya. Karena dampaknya pada profitabilitas besar, keakuratan dan pengendalian persediaan sangat penting. Berikut adalah teknik-teknik yang dapat digunakan. Yang pertama adalah seleksi, pelatihan, dan pendisiplinan karyawan yang baik. Hal ini tidaklah mudah. Karyawan memiliki akses ke barang yang langsung dikonsumsi serta retail. Dan yang kedua, pengendalian ketat dari pengiriman yang masuk. Tugas ini diselesaikan oleh banyak perusahaan melalui penggunaan kode produk atau produk universal dan sistem ID frekuensi radio yang membaca setiap pengiriman yang masuk dan memeriksa jumlah hitungan setiap pesanan pembelian secara otomatis. Jika didesain dengan tepat, sistem ini sangat sulit dikalahkan. Setiap barang memiliki unit penyimpanan persediaan yang unik. Dan yang ketiga adalah pengendalian efektif terhadap semua barang yang meninggalkan fasilitas. Tugas ini diselesaikan dengan kode barang, label, atau pita magnets yang pada barang, dan melalui observasi langsung. Observasi langsung bisa dijaga oleh karyawan pada pintu keluar seperti toko-toko grosir, Costco, dan Sam Club, dan pada daerah-daerah yang berpotensi memiliki kerugian besar atau berbentuk cermin satu arah dan pengawasan video atau CCTV ya. Operasi retail yang sukses memerlukan pengendalian tingkat toko yang sangat baik dengan persediaan akurat di lokasi yang sesuai. Retail besar kehilangan 10% hingga 25% dari seluruh labanya karena catatan persediaan yang buruk atau tidak akurat. Kita akan masuk model-model persediaan. Model-model persediaan dan biaya yang terkait dengan persediaan. Yang pertama, permintaan independen versus permintaan independen. Model-model pengendalian persediaan berasumsi bahwa permintaan atau untuk barang independen dari atau dependen pada permintaan barang lainnya. Contohnya permintaan untuk lemari es independen terhadap permintaan alat untuk memanggang roti. Namun demikian, permintaan kompeten dari alat untuk memanggang roti dependen terhadap permintaan alat untuk memanggang roti. Dan yang kedua adalah biaya penyimpanan, pemesanan, dan pemasangan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang terkait dengan menyimpan atau membawa persediaan selama waktu tertentu. Oleh karena itu, biaya penyimpanan juga mencakup biaya barang usang dan biaya terkait dengan penyimpanan seperti asuransi karyawan dan tambahan serta pembayaran bunga. Tabel 12.1 menunjukkan jenis biayanya. Ini adalah contoh gambar untuk persediaan ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang perlu dievaluasi untuk menentukan besarnya biaya penyimpanan. Banyak perusahaan dan tidak berhasil menyertakan semua biaya penyimpanan persediaan.
Konsekuensinya adalah biaya penyimpanan persediaan seringkali ditetapkan kurang dari sebenarnya. Eh, Biaya pemesanan mencakup biaya dari persediaan, formulir pemrosesan pemesanan, pembelian, dan dukungan administrasi, dan sebagainya. Ketika pesanan sedang diproduksi, biaya pesanan juga ada, tetapi merupakan bagian dari apa yang disebut biaya pemasangan. Biaya pemasangan adalah biaya yang mempersiapkan mesin atau proses untuk menghasilkan pesanan. Ini menyertakan waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan serta mengganti peralatan atau alat penahan. Manajer operasi bisa menurunkan biaya pemesanan dengan mengurangi biaya pemasangan, serta menggunakan prosedur yang efisien. Sebagai contoh, pemesanan dan pembayaran elektronik. Dalam lingkungan manufaktur, biaya pemasangan sangatlah berkaitan dengan waktu pemasangan. Pemasangan biasanya memerlukan sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan sebelum pemasangan benar-benar dilakukan pada pusat kerja. Dengan perencanaan yang tepat, banyak persiapan yang diperlukan untuk melakukan pemasangan dapat dilakukan tanpa harus mematikan mesin atau proses. Jadi waktu pemasangan cukup banyak yang dikurangi mesin dan proses secara tradisional dan memakan waktu berjam-jam untuk dipasang sekarang atau imajinatif. Mengurangi waktu pemasangan adalah cara yang baik untuk mengurangi investasi persediaan dan meningkatkan produktivitas. Mari kita masuk ke model-model persediaan untuk permintaan independen. Ini ada 3 modelnya. Yang pertama adalah model kuantitas pesanan ekonomis atau Economic Order Quantity atau EOQ. Dan yang kedua adalah model kuantitas pesanan produksi. Dan ketiga adalah proses atau model diskon kuantitas. Model kuantitas pesanan ekonomi atau EOQ. Kita langsung masuk saja ke asumsinya. Yang pertama adalah jumlah permintaan yang diketahui cukup konstan dan independen. Dan yang kedua waktu tunggu, yakni waktu tunggu antara pemesanan dan penerimaan pesanan telah diketahui dan bersifat konstan. Yang ketiga persediaan segera diterima dan selesai seluruhnya. Dengan kata lain, persediaan yang dipesan tiba dalam satu kelompok pada suatu waktu. Yang keempat tidak tersedia diskon kuantitas. Yang kelima biaya variabel hanya biaya untuk pemasang atau pemesan, biaya pemesanan atau pemesanan, dan biaya untuk penyimpanan persediaan dalam waktu tertentu. Biaya-biaya ini telah dibahas pada bagian sebelumnya. Yang keenam adalah kehabisan atau kekurangan ya. Persediaan dapat sepenuhnya dihindari jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Dan di bawah adalah beberapa contoh gambar sesuai dengan asumsi-asumsi pada slide berikut ini. Pada slide ini. Dan ini adalah contoh gambar yang tadi itu yang menjelaskan tentang asumsi-asumsi yang tadi. Saya akan bacakannya. Karena permintaan bersifat konstan di sepanjang waktu, persediaan menurun dengan tingkat yang sama di sepanjang waktu. Mari kita perhatikan kemiringan garis pada gambar 1.3 ini. Setiap kali persediaan diterima, tingkat persediaan melompat lagi ke Q unit atau dinyatakan dengan garis vertikal. Proses ini akan terus berlanjut di sepanjang waktu. Meminimalkan biaya. Model persediaan umumnya bertujuan untuk meminimalkan total biaya dengan asumsi yang baru diberikan di atas. Biaya yang paling signifikan adalah biaya pemasangan atau pemesanan dan biaya penyimpanan atau membawa persediaan. Semua biaya lain seperti biaya persediaan itu sendiri bersifat konstan. Jadi jika kita meminimalkan jumlah biaya pemesanan dan penyimpanan, kita juga akan meminimalkan total biaya. Untuk membantu Anda membayangkan hal ini pada gambar 12.4, kita membuat grafik total biaya sebagai fungsi dari kuantitas pesanan. Ukuran pemesanan optimal adalah jumlah pesanan yang meminimalkan total biaya seiring dengan meningkatnya kuantitas yang dipesan. Jumlah pesanan per tahunnya akan menurun. Jadi seiring dengan meningkatnya kuantitas yang dipesan, biaya pemasangan atau pemesanan per tahun akan menurun.
Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya kuantitas pesanan, biaya penyimpanan akan meningkat karena jumlah rata-rata persediaan yang diurus lebih banyak. Seperti yang kita lihat pada gambar 12.4, penghematan biaya penyimpanan atau pemasangan akan mengurangi kurva biaya total penghematan. Dalam kurva biaya pemasangan juga akan mengurangi kuantitas pesanan optimal. Selain itu, bidang yang semakin kecil berdampak positif terhadap kualitas dan fleksibel. Produksi di Toshiba, perusahaan konglomerat Jepang yang bernilai 77 miliar dolar, karyawan dapat membuat paling sedikit 10 komputer sebelum mengganti model. Fleksibilitas ukuran bidang inilah yang memungkinkan Toshiba bergerak maju ke arah sistem kontomisasi massal, membuat berdasarkan pada pemesanan kemampuan penting dalam suatu industri yang memiliki siklus hidup produk dalam hitungan bulan bukan tahun. Anda harus mencatat bahwa kuantitas pesanan optimal pada gambar 12.4 muncul pada titik di mana kurva biaya pemesanan dalam kurva biaya untuk membawa persediaan perpotongan ini tidak terjadi kepada kebetulan. Dengan model EOQ, kuantitas pemesanan optimal akan muncul pada suatu titik di mana total biaya pemasangannya sama dengan total biaya penyimpanan. Kita menggunakan fakta ini untuk mengembangkan bersama-sama yang menyelesaikan case secara langsung. Berikut langkah-langkah yang diperlukan. Pertama, mengembangkan sebuah pernyataan untuk biaya pemasangan atau pemesanan. Kedua, mengembangkan sebuah pernyataan untuk biaya penyimpanan. Yang ketiga, menentukan biaya pemasangan atau pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Yang keempat, menyelesaikan persamaan untuk kuantitas pesanan optimal. Dengan menggunakan variabel berikut, kita dapat menentukan biaya pemasangan dan biaya penyimpanan sehingga didapatkan nilai Q jumlah pesanan. Berikut adalah rumusnya dan berikut adalah contohnya. Titik pemesanan ulang. Sekarang kita telah menentukan berapa pesanan yang harus dipesan. Kita akan dapat melihat pertanyaan persediaan yang kedua. Kapan harus memesan? Model-model persediaan sederhana berasumsi bahwa pesanan yang diterima saat itu juga. Dengan kata lain, model-model ini mengasumsikan pertama, perusahaan akan menempatkan pesanan ketika tingkat persediaannya untuk barang tertentu mencapai 0 dan perusahaan akan menerima barang yang dipesan secara langsung. Meskipun demikian, waktu antara penempatan dan penerimaan sebuah pesanan disebut waktu tunggu atau lead time, atau waktu pengantaran, bisa jadi hanya beberapa jam atau bulan. Jadi keputusan kapan harus memesan biasanya dinyatakan dengan menggunakan titik pemesanan ulang atau reorder point drop, yaitu tingkat persediaan di mana ketika persediaan telah mencapai tingkat itu, pemesanan harus dilakukan. ROP dinyatakan sebagai berikut. ROP sama dengan permintaan per hari dikali waktu tunggu pemesanan baru dalam hari, sama dengan D kali L. Persamaan ROP ini berasumsi bahwa permintaan selama waktu tunggu dan waktu tunggu itu sendiri adalah konstan. Ketika kasusnya tidak seperti ini, persediaan tambahan yang seringkali disebut juga persediaan pengaman atau safety stock SS haruslah ditambahkan. Titik pemesanan ulang dengan persediaan pengaman kemudian menjadi ROP, perintah yang diharapkan selama waktu tunggu, ditambah persediaan pengaman permintaan per hari. D dihitung dengan membagi permintaan tahunan D dengan jumlah hari kerja dalam setahun. D sama dengan D dibagi jumlah hari kerja dalam 1 tahun.
Berikut gambar 12.5 titik pemesanan ulang ROP. Berikut contoh soalnya. Model kuantitas produksi. Pada model persediaan sebelumnya, kita berasumsi bahwa semua pesanan persediaan diterima pada suatu waktu, namun ada saat-saat di mana perusahaan dapat menerima persediaan pada rentang waktu tertentu. Kasus ini memerlukan model yang berbeda-beda. Model yang tidak memerlukan asumsi penerimaan secara langsung, model ini dapat digunakan dalam dua situasi. Yang pertama, saat persediaan mengalir atau menumpuk secara berkelanjutan selama suatu waktu setelah pemesanan ditempatkan. Atau yang kedua, saat unit-unit dihasilkan dan dijual secara serempak. Dalam kondisi ini, kita memperhitungkan tingkat produksi harian atau aliran persediaan dan tingkat permintaan harian. Gambar 12.6 menunjukkan tingkat persediaan sebagai fungsi waktu dan persediaan turun menjadi 0 antar pesanan. Karena sesuai untuk lingkungan produksi, model ini biasanya disebut model kuantitas pesanan produksi atau Production Order Quantity Model. Model ini berguna saat persediaan menumpuk secara berkelanjutan selama waktu tertentu dan saat asumsi kuantitas pesanan produksi berlaku. Kita menurunkan model ini dengan menetapkan biaya pemesanan atau biaya pemasangan sama dengan biaya penyimpanan dan menentukan ukuran pesanan yang optimal. Dengan menggunakan simbol-simbol di bawah ini, kita dapat menentukan pernyataan untuk biaya penyimpanan persediaan tahunan untuk model kuantitas pesanan produksi. Model kuantitas produksi. Pada model persediaan sebelumnya, kita berasumsi bahwa semua pesanan persediaan di waktu pada suatu waktu, namun ada saat di mana perusahaan dapat menerima persediaan pada rentang waktu tertentu. Kasus ini memerlukan model yang berbeda-beda. Model yang tidak memerlukan asumsi penerimaan secara langsung. Model ini dapat digunakan dalam dua situasi. Yang pertama, saat persediaan mengalir atau menumpuk secara berkelanjutan selama suatu waktu setelah pesanan ditempatkan. Yang kedua, saat unit-unit dihasilkan dan dijual secara serempak. Dalam kondisi ini, kita memperhitungkan tingkat produksi harian atau aliran persediaan dan tingkat permintaan harian. Gambar 12.6 menunjukkan tingkat persediaan sebagai fungsi waktu dan persediaan turun menjadi 0 antar pesanan. Karena sesuai untuk lingkungan produksi, model ini biasanya disebut model kuantitas pesanan produksi atau Production Order Quantity Model. Model ini berguna saat persediaan menumpuk secara berkelanjutan selama waktu tertentu dan saat asumsi kuantitas pesanan produksi berlaku. Kita menurunkan model ini dengan menetapkan biaya pesanan atau biaya pemasangan sama dengan biaya penyimpanan dan menentukan ukuran pesanan yang optimal. Dengan menggunakan simbol-simbol di bawah ini, kita dapat menentukan pernyataan untuk biaya penyimpanan persediaan tahunan untuk model kuantitas pesanan produksi. Berikut gambar 12.6. Berikut adalah rumus-rumusnya. Berikut adalah contohnya. Model diskon kuantitas. Untuk meningkatkan penjualan, banyak perusahaan menawarkan diskon kuantitas ke pelanggannya. Diskon kuantitas atau quality discount hanyalah pengurangan harga P untuk sebuah barang jika dibeli dalam kuantitas besar. Daftar diskon dengan jumlah diskon untuk pesanan besar adalah hal umum. Daftar diskon kuantitas yang umum dapat dilihat pada tabel 12.2. Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel itu, harga normal sebuah barang adalah $5 jika dipesan sebanyak 1000 sampai 1999 unit dalam suatu waktu, harga per unit menurun menjadi
$400,80. Apabila kuantitas yang dipesan pada suatu waktu lebih dari 2.000 unit, harga per unit menurun menjadi $4,75. Seperti biasa, manajemen harus memutuskan kapan dan seberapa banyak pesanan yang harus dipesan. Tetapi dengan kesempatan untuk menghemat uang pada diskon kuantitas, bagaimana manajer operasional membuat keputusan tersebut? Seperti pada model-model persediaan yang telah dibahas sejauh ini, tujuan keseluruhannya adalah meminimalkan total biaya. Karena biaya per unit untuk diskon ketiga pada tabel 12.2 adalah biaya terendah. Anda mungkin akan tergoda memesan lebih dari 2.000 unit hanya untuk memperoleh biaya produk yang lebih rendah. Namun demikian, memesan sejumlah kuantitas tersebut bahkan dengan diskon yang harga terbesar mungkin tidak akan meminimalkan total biaya persediaan. Memang benar, semakin besar di diskon kuantitas, semakin rendah biaya produknya. Akan tetapi biaya penyimpanan meningkat karena pesanannya besar. Jadi hasil pertukaran utama ketika mempertimbangkan diskon kuantitas adalah antara biaya produk yang menurun dan biaya penyimpanan yang meningkat, karena kita menyertakan biaya produk persamaan total biaya persediaan tahunan yang dihitung sebagai berikut. Total biaya sama dengan total pesanan atau pemasangan plus biaya penyimpanan plus biaya produk, di mana Q sama dengan kuantitas yang dipesan, D sama dengan permintaan tahunan dalam unit, E sama dengan biaya pesanan atau pemasangan per pesanan, P sama dengan harga per unit, H sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Sekarang kita harus menentukan kuantitas yang akan meminimalkan total biaya persediaan tahunan karena ada beberapa diskon. Proses ini melibatkan 4 tahap. Tahap pertama, untuk setiap diskon, hitung nilai ukuran pesanan optimal Q menggunakan persamaan berikut. Q sama dengan akar pangkat 2 DS per IP. Perhatikan bahwa biaya penyimpanan adalah IP, bukan H, karena harga barangnya adalah sebuah faktor dalam biaya penyimpanan tahunan. Kita tidak dapat berasumsi bahwa biaya penyimpanannya bersifat konstan ketika harga per unitnya berubah untuk setiap didiskon. Berikut tabel 12.2. Jadwal diskon kuantitas. Kuantitas dengan demikian, biaya penyimpanan umumnya dinyatakan sebagai persen atau 1 dari harga per unit atau P, bukannya sebagai biaya konstan per unit per tahun. Tahap kedua, untuk didiskon berapapun jika kuantitas pesanan terlalu rendah, untuk mendapatkan diskon, sesuaikan kuantitas pesanan di atas ke kuantitas terendah yang akan memenuhi diskon. Contoh, jika Q dari diskon 2 pada tabel 12.2 adalah 500 unit, Anda akan menyesuaikan nilai ini sampai 1000 unit. Lihat diskon kedua pada tabel 12.2. Kuantitas pesanan antara 1000 unit dan 1999 unit memenuhi untuk diskon 4%. Jadi jika Q di bawah 1000 unit, kita menyesuaikan kuantitas pesanan sampai 1000 unit. Alasan untuk tahap 2 mungkin tidak terlihat dengan jelas. Apabila kuantitas pesanannya Q di bawah rentan yang akan memberikan diskon, kuantitas berada dalam rentan ini masih mungkin akan memberikan total biaya terendah. Seperti telah ditunjukkan pada gambar 12.7, kurva total biaya dibagi menjadi 3 kurva total biaya yang berbeda-beda. Ada kurva total biaya untuk di diskon pertama, di diskon kedua, dan di diskon ketiga. Lihat total kurva biaya atau TC untuk diskon kedua. Q untuk diskon kedua kurang dari rentan diskon yang diperbolehkan, yakni 1000 sampai 1999 unit. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar, kuantitas paling rendah yang diperbolehkan pada rentan ini yaitu 1000 unit. Adalah kuantitas yang meminimalkan total biaya. Jadi tahap kedua diperlukan untuk memastikan bahwa kita tidak membuang sebuah kuantitas pesanan yang mungkin menghasilkan biaya minimum. Perhatikan bahwa kuantitas pesanan yang dihitung pada
tahap 1 yang lebih besar dari rentan yang diperlukan untuk mendapatkan diskon dapat dibuang. Tahap ketiga. Dengan menggunakan persamaan total biaya sebelumnya, hitung total biaya untuk setiap key yang ditentukan pada tahap 1 dan 2. Jika Anda harus menyesuaikan key ke atas karena key berada di bawah rentan kualitas yang diperbolehkan, pastikan Anda menggunakan nilai yang disesuaikan key. Tahap keempat. Pilih key yang memiliki total biaya terendah yang dihitung pada tahap 3. Ini adalah kuantitas yang akan meminimalkan total biaya persediaan. Walls Discount Store menyimpan mainan mobil balap. Akhir-akhir ini toko memberikan daftar diskon kuantitas untuk mobil-mobil ini. Daftar kuantitas ini ditunjukkan pada tabel 12.2. Jadi biaya normal untuk mainan mobil balap adalah $5. Untuk pesanan antara 1.000 unit dan 1.999 unit, biaya per unitnya turun menjadi $480. Untuk pesanan lebih lagi 2.000 unit, biaya per unitnya hanya $4,75. Lebih lanjut, biaya pemesanannya adalah $49 per pesanan. Permintaan tahunan adalah 5.000 mobil balap serta ongkos untuk membawa persediaan sebagai persen dari biaya. I adalah 20% dan atau 0,2. Berapa kuantitas pesanan yang meminimalkan total biaya persediaan pendekatan? Kita akan mengetahui keempat tahapan yang dipaparkan untuk model diskon kuantitas. Solusi. Tahapan pertama adalah menghitung key untuk setiap diskon. Tahap kedua adalah menyesuaikan ke atas ke nilai-nilai key yang berada di bawah rentan diskon yang diperbolehkan. Karena key 1 antara 0 dan 999 tidak diperlukan penyesuaian karena key 2 di bawah rentang yang diperoleh 1.000 sampai 1.999 diperlukan penyelesaian 1.000 unit. Hal yang berlaku untuk key 3. Diperlukan penyesuaian menjadi 2.000 unit. Setelah tahapan ini, kuantitas pesanan berikutnya harus diuji dalam persamaan total biaya. Key 1 sama dengan 700, Key 2 sama dengan 1.000 telah disesuaikan, Key 3 sama dengan 2.000 disesuaikan. Tahap ketiga adalah menggunakan persamaan di atas dan menghitung total biaya untuk setiap kuantitas pesanan. Tahap ini diambil dengan bantuan tabel 12.3 yang menyajikan hasil perhitungan untuk setiap tingkat diskon. Tahap keempat adalah memilih kuantitas pesanan dengan total biaya terendah. Dengan melihat tabel 12.3, Anda dapat mengetahui kuantitas pesanan 1.000 mainan mobil balap akan meminimalkan total biaya. Namun demikian, Anda harus melihat bahwa total biaya untuk pemesanan 2.000 mainan mobil balap hanya sedikit lebih besar dari biaya untuk pemesanan 1.000 mainan mobil balap. Jadi contohnya, jika biaya diskon ketiga diturunkan $4,9, maka kuantitas ini mungkin akan meminimalkan total biaya persediaan. Wawasan. Faktor biaya ketiga dari model diskon kuantitas. Biaya produk tahunan saat ini adalah variabel utama yang berdampak pada biaya dan keputusan akhir. Diperlukan peningkatan yang besar pada biaya pemesanan dan penyimpanan untuk mengimbangi batas harga dan kuantitas yang besar. Model-model probabilistik dan persediaan pengaman. Semua model persediaan yang telah kita bahas sejauh ini menggunakan asumsi bahwa permintaan untuk sebuah produk bersifat konstan dan pasti. Sekarang mari kita lepaskan asumsi ini. Model-model persediaan berikut digunakan ketika permintaan produk tidak diketahui, tetapi dapat ditentukan menggunakan distribusi probabilitas. Model-model ini disebut model-model probabilistik. Model-model probabilistik adalah penyelesaian di dunia nyata karena permintaan dan waktu tunggu tidak sesuai diketahui dan bersifat konstan. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh manajemen adalah menjaga tingkat pelayanan yang cukup dalam menghadapi permintaan tidak pasti. Tingkat pelayanan service level adalah pelengkap dari probabilitas kehabisan persediaan. Misalnya, apabila probabilitas kehabisan persediaan adalah 0,05, maka tingkat pelayanan adalah 0,95. Permintaan tidak pasti meningkatkan kemungkinan kehabisan persediaan. Salah satu metode untuk mengurangi kehabisan persediaan adalah menyimpan unit-unit tambahan dalam persediaan, seperti yang telah kita catat. Persediaan seperti ini biasanya disebut persediaan pengaman. Persediaan pengaman melibatkan penambahan sejumlah unit sebagai penyangga satu titik pemesanan ulang. Jika Anda mengingat kembali pembahasan sebelumnya, titik pemesanan ulang sama dengan ROP sama dengan D kali L, di mana D permintaan harian, L adalah waktu tunggu pesanan dalam jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk mengantarkan sebuah pesanan, disertakan persediaan pengamanan
SS mengubah kebersamaan menjadi ROP sama dengan D kali L tambah SS. Jumlah persediaan pengaman yang dijaga bergantung pada biaya yang ditimbulkan. Apabila terjadi kehabisan persediaan dan biaya penyimpanan persediaan bertambahan, biaya kehabisan persediaan tahunan dihitung sebagai berikut. Biaya kehabisan persediaan tahunan penyimpanan persediaan tambahan. Biaya kehabisan persediaan tahunan dihitung sebagai berikut. Biaya kehabisan persediaan tahunan sama dengan jumlah kekurangan unitnya untuk setiap tingkat dikali probabilitas tingkat permintaan tersebut dikali biaya kehabisan persediaan per unit permintaan dikali jumlah pesanan per tahun. David Rivera Optika menentukan titik pemesanan ulang untuk bingkai kacamata adalah 50 unit. Biaya penyimpanan per bingkai per tahun adalah $5 dan biaya kehabisan persediaan $4 per bingkai. Tokoh mengalami distribusi probabilitas ini untuk permintaan persediaan selama waktu tunggu. Jumlah pesanan optimal per tahun adalah 6. Berapakah persediaan pengaman yang perlu disediakan oleh David Rivera? Pendekatan tujuan adalah mencari jumlah persediaan pengamannya, meminimalkan jumlah penambahan biaya penyimpanan dan biaya kehabisan persediaan. Biaya penyimpanan tahunan hanya biaya penyimpanan per unit dikalikan unit yang ditambahkan untuk ROP. Contohnya persediaan pengaman 20 bingkai sehingga penyebab ROP baru dengan persediaan pengaman menjadi 70, 50 tambah 20. Meningkatkan biaya penyimpanan tahunan senilai 5 dikali 20 sama dengan $100. Akan tetapi menghitung biaya kehabisan persediaan tahunan lebih menarik. Untuk setiap tingkat persediaan pengaman, biasa kehabisan persediaan adalah biaya yang diperkirakan karena kehabisan persediaan. Kita dapat menghitungnya seperti pada persamaan 12.12. Dengan mengendalikan jumlah kekurangan bingkai, permintaan kurang ROP dengan probabilitas permintaan pada tingkat itu, dengan biaya kehabisan persediaan dengan jumlah kehabisan persediaan yang mungkin terjadi per tahun, jumlah pesanan, lalu kita menambahkan biaya kehabisan persediaan untuk setiap kemungkinan tingkat kehabisan persediaan untuk ROP yang diberikan. Jawaban, kita mulai dengan melihat jika persediaan pengaman 0. Untuk persediaan pengaman ini, kekurangan 10 bingkai akan muncul jika permintaan 60. Dan kekurangan 20 bingkai akan muncul jika permintaan 70. Jadi biaya kehabisan persediaan untuk persediaan pengamanan 0 adalah kekurangan 10 bingkai 0,2 dikali $40 per kehabisan persediaan dikali kemungkinan 6 kali kehabisan persediaan per tahun ditambah kekurangan 20 bingkai dikali 0,1 dikali $40 dikali 6 sama dengan $960. Ketika kita sulit atau tidak mungkin menentukan biaya karena kehabisan persediaan, seorang manajer mungkin memutuskan untuk mengikuti kebijakan menjaga persediaan pengamanan yang cukup untuk mengetahui tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Misalnya, gambar 12.8 menunjukkan penggunaan persediaan pengaman ketika permintaannya bersifat probabilistik. Kita melihat bahwa persediaan pengaman pada gambar 12.8 adalah 16,5 unit dan titik pemesanan ulang juga meningkat sebesar 16,5. Manajer mungkin ingin menentukan tingkat pelayanan mencapai 95% dari permintaan atau sebaliknya. Terjadi kehabisan persediaan 5% dengan berasumsi bahwa permintaan selama waktu tunggu periode pemesanan ulang mengikuti kurva normal. Hanya rata-rata dan standar deviasi yang diperlukan untuk menentukan kebutuhan persediaan pada tingkat pelayanan yang ditentukan. Data penjualan biasanya cukup untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi. Contoh 11 menggunakan kurva normal dengan rata-rata P dan standar deviasi A untuk menentukan tingkat pemesanan ulang dan persediaan pengaman untuk tingkat pelayanan 95%. Kita menggunakan rumus berikut. Memphis Regional Hospital menyediakan suatu kotak resusitasi kode biru yang memiliki permintaan telah terdistribusi normal selama periode pemesanan ulang. Permintaan selama periode pemesanan ulang adalah 350 kotak dan standar deviasi adalah 10 kotak. Pengelola rumah sakit ingin mengikuti kebijakan yang menghasilkan kehabisan persediaan hanya 5% sepanjang waktu. A. Berapakah nilai Z yang tepat? B. Berapa persediaan pengaman yang harus dijaga perusahaan? C. Berapa titik pemesanan ulang yang harus digunakan? Pendekatan rumah sakit menentukan jumlah persediaan yang diperlukan untuk memenuhi 95% permintaan ini sepanjang waktu. Gambar dalam contoh ini membantu Anda memvisualisasikan pendekatan tersebut. Data-data adalah sebagai berikut. Rata-rata permintaan 350 kotak standar deviasi dan permintaan selama waktu tunggu 10 kotak jumlah standar deviasi normal.
Yang solusi A, kita menggunakan kurva normal standar untuk mendapatkan nilai Z pada luas di bawah kurva normal 0,95 atau 1,005 dengan menggunakan tabel normal. Kita menemukan nilai Z adalah 1,65 standar deviasi dan rata-ratanya. Karena persediaan pengaman X dikurang rata-rata permintaan dan Z sama dengan X dikurang rata-rata permintaan dibagi standar deviasi dari permintaan selama waktu tunggu, maka persediaan pengaman sama dengan jumlah standar deviasi dikali dengan standar deviasi permintaan selama waktu tunggu. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut untuk mendapatkan persediaan pengaman seperti pada persamaan 12 sampai 14, kita mendapatkan persediaan pengaman 1,65 Ini adalah situasi yang diilustrasikan pada 12.8. C. Titik pemesanan ulang adalah ROP. Permintaan yang diharapkan selama waktu tunggu plus persediaan pengaman. 350 ditambah 116,5 sama dengan 366,5 atau 367 kotak. Wawasan biaya dari kebijakan persediaan meningkatkan secara besar-besaran, secara eksponensial seiring dengan kenaikan tingkat pelayanan. Persamaan 12-13 dan 12-14 berasumsi bahwa estimasi permintaan yang diharapkan selama waktu tunggu dan standar deviasi yang telah diketahui. Jika data waktu tunggu tidak diketahui, rumus-rumus tersebut tidak dapat digunakan. Meskipun demikian, ada 3 model lain yang dapat digunakan. Kita perlu menentukan model mana yang digunakan untuk 3 situasi. Yang pertama, permintaan bervariasi dan waktu tunggu konstan. Kedua, waktu tunggu bervariasi dan permintaan konstan. Ketiga, permintaan dan waktu tunggu bervariasi. Ketiga model tersebut berasumsi bahwa permintaan dan waktu tunggu adalah variabel yang independen. Kita menggunakan hari ini, tetapi kita juga dapat menggunakan minggu. Mari kita menelah ketiga situasi ini secara terpisah karena diperlukan rumus yang berbeda untuk masing-masing ROP. Rata permintaan harian komputer Jinjing Lenovo di toko sirkuit Ton adalah 15 unit dengan standar deviasi 5 unit. Waktu tunggunya konstan, yaitu 2 hari. Tentukan titik pemesanan ulang apabila pihak manajemen ingin tingkat pelayanannya mencapai 90%. Berapakah persediaan pengamannya? Pendekatan. Gunakan persamaan 12-15 untuk data-data berikut. Rata-rata permintaan harian terdistribusi normal sama dengan 15. Waktu tunggu dalam hari konstan 2. Standar deviasi dari permintaan harian 5. Tingkat pelayanan 90%. Solusi dari tabel normal. Kita menentukan nilai Z untuk 90, yaitu 1,28. Lalu ROP, dan kita mendapatkan persediaan pengaman sekitar 9 komputer Lenovo. Wawasan. Nilai Z bergantung pada nilai risiko kehabisan persediaan manajemen. Semakin kecil risikonya, semakin tinggi Z-nya. Waktu tunggu bervariasi dan permintaan konstan. Ketika permintaan konstan dan hanya waktu tunggu yang bervariasi, maka ROP sama dengan permintaan harian dikali rata-rata waktu tunggu dalam hari plus Z, di mana standar deviasi dari waktu tunggu dalam hari. Contoh 13, ROP untuk permintaan konstan dan waktu tunggu yang bervariasi. Toko sirkuit Ton pada contoh 12 menjual 10 kamera digital per hari. Waktu tunggu untuk pengantarannya kamera distribusi normal dengan rata-rata waktu 6 hari dan standar deviasi 1 hari. Tingkat pelayanannya ditentukan 98%. Hitunglah ROP. Pendekatan. Gunakan persamaan 12.16 untuk data-data berikut. Permintaan harian sama dengan 10. Rata-rata waktu tunggu 6 hari. Standar deviasi dari waktu tunggu 1 hari. Tingkat pelayanan 98%. Jadi Z sama dengan 2,055. Solusi dari persamaan kita mendapatkan ROP sama dengan 10 dikali 6 hari plus 2,055 dikali 10 unit dikali 1 sama dengan 60 ditambah 20,55 sama dengan 80,55. ROP-nya sekitar 81 kamera. Permintaan dalam waktu tunggu bervariasi ketika permintaan dan waktu tunggunya bervariasi. Rumus untuk titik pemesanan ulang menjadi lebih rumit. ROP sama dengan rata-rata permintaan harian atau rata-rata waktu tunggu plus Z standar deviasi dari waktu tunggu dalam hari, di mana standar deviasi dari permintaan per hari, standar deviasi dari waktu tunggu dalam hari, dan standar deviasi dari waktu tunggu dalam hari sama dengan rata-rata tunggu dikali standar deviasi dari permintaan per hari akar 2 plus rata-rata permintaan dikali standar deviasi dari permintaan akar 2 diakarkan.
ROP untuk permintaan yang bervariasi dan waktu tunggu yang bervariasi. Barang yang paling populer di toko sirkuit ton adalah baterai 9 volt isi 6 per pak. Sekitar 150 pak terjual per hari, mengikuti distribusi normal dengan standar deviasi 6 pak. Baterai dipesan dari penyalur di luar negara bagian. Waktu tunggunya terdistribusi normal dengan rata-rata 5 hari dan standar deviasinya 1 hari. Untuk menjaga tingkat pelayanan 95%, berapakah ROP yang tepat? Pendekatan, tentukan kuantitas yang harus dipesan ulang dengan menggunakan persamaan 12.17 untuk data-data berikut ini. Rata-rata permintaan harian sama dengan 150 pak, standar deviasi dan permintaan sama dengan 16 pak, rata-rata waktu tunggu 5 hari, standar deviasi dari waktu tunggu 1 hari, tingkat pelayanan 95%, jadi Z 1,65%. Jadi ROP yang dihasilkan yaitu 150 dikali 5 ditambah 1,65 dikali 154 sama dengan 750 ditambah 254 sama dengan 1004 bungkus. Mode periode tunggal. Sistem untuk pemesan barang dengan nilai yang kecil atau tidak memiliki nilai akhir periode penjualan. Setiap produk yang tersisa memiliki nilai yang kecil atau tidak memiliki nilai. Hal ini adalah masalah lazim pada pohon Natal, barang musiman, barang toko di toko roti, surat kabar, dan majalah. Dengan kata lain, meskipun barang-barang di kios dipesan setiap minggu atau setiap hari, barang-barang tersebut tidak dapat ditunda dan digunakan sebagai persediaan pada periode penjualan berikut. Jadi keputusan kita adalah beberapa banyak yang harus dipesan pada awal periode. Contoh 15. Keputusan persediaan periode tunggal. Kios Chris Ellie di luar stadion kereta bawah tanah Smithsonian di Washington biasanya menjual 120 salinan Washington Post setiap hari. Chris yakin bahwa penjualan pos memiliki distribusi normal dengan standar deviasi 15 surat kabar. Ia membayar 70 sen untuk masing-masing surat kabar dan dijual dengan harga $1,25. Pos memberi piutang 30 sen kepadanya untuk setiap surat kabar yang belum terjual. Ia ingin menentukan seberapa banyak surat kabar yang harus dipesan setiap harinya dan risiko kehabisan persediaan untuk kuantitas tersebut. Pendekatan data Chris adalah sebagai berikut. $1,25 dikurang $0,70 sama dengan $0,55. Channel sama dengan $0,70 dikurang $0,30, nilai sisanya menjadi $0,40. Chris akan menggunakan persamaan tabel normal menggunakan 120 dan standar deviasi 15. Jadi tingkat pelayanan yang Chris dapatkan adalah 0,579. Ini normal yang menghasilkan probabilitas sebesar 0,579. Jadi 57,9% dari luas di bawah kurva normal harus di sebelah kiri tingkat persediaan optimal. Yang C dengan menggunakan lampiran 1 untuk luas 0,578, nilai Z sama dengan 0,920. Maka tingkat persediaan optimal menjadi 123 surat kabar. Risiko kehabisan persediaan jika Chris memesan 123 salinan pos setiap hari adalah 1 dikurang tingkat pelayanan, 1 kurang 0,578 sama dengan 0,422 sama dengan 42,2%. Sistem periode tetap. Model presiden yang telah kita pertimbangkan sejauh ini adalah sistem kuantitas tetap atau sistem Q. Artinya, jumlah tetap yang sama ditambahkan pada persediaan setiap kali pesanan untuk suatu barang ditetapkan. Kita melihat bahwa pesanan dipicu oleh kejadian. Ketika persediaan berkurang sampai titik pemesanan ulang ROP, pemesanan baru untuk Q unit dilakukan. Untuk menemukan model kuantitas tetap, persediaan seharusnya dipantau secara terus-menerus. Ini disebut sistem persediaan perpetual. Setiap kali sebuah barang ditambah atau diambil dari persediaan, catatan harus diperbarui juga menentukan apakah ROP sudah tercapai. Dalam sistem periode tetap, di sisi lain persediaan dipesan pada akhir periode tertentu. Kemudian dan hanya jika demikian persediaan di tangan akan dihitung. Jumlah yang akan dipesan hanya sebanyak yang diperlukan untuk mencapai tingkat sasaran yang dipesan. Keuntungan dari sistem periode tetap adalah tidak diperlukan perhitungan fisik dan barang-barang persediaan setelah diambil. Perhitungan hanya terjadi ketika peninjauan berikut telah tiba saatnya. Proses ini juga tidak merepotkan secara administrasi. Setiap sistem tetap cocok digunakan saat penjual melakukan kunjungan rutin, yakni pada rentang waktu tetap ke pelanggan untuk mengambil pesanan baru atau saat membeli ingin menggabungkan pesanan untuk menghemat biaya pemesanan dan transportasi. Contohnya, perusahaan mesin yang menjual barang secara otomatis mungkin akan datang mengisi ulang mesinnya setiap Selasa. Ini juga merupakan kasus yang terjadi pada Anheuser-Busch, di mana agen penjual mungkin mengunjungi sebuah toko setiap 5 hari. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.